Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil azizi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai meninggalkan alam semesta yang sementara ini, alam dunia yang fana ini, sebelum menjadi muslim yang sesungguhnya. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian semuanya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan secara bersama-sama, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah berpuasa di bulan suci Ramadan adalah perintah bersama-sama. Tidak boleh ada komunitas muslim, atau bahkan tidak boleh ada seorang muslim, laki maupun muslimah perempuan, yang tidak uzur syar'i kemudian tidak berpuasa. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diwajibkan kalian semuanya yang berada di sebuah negeri, yang berada di sebuah kampung, untuk bersama-sama berpuasa di bulan suci Ramadan, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bersama-sama berpuasa? Karena bila ada beberapa gelintir, ada beberapa orang yang mengaku muslim, tidak uzur syar'i, tidak sakit, tidak haid kalau dia perempuan, tidak nifas kalau dia perempuan, kemudian tidak berpuasa, maka ini akan menghambat datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menyebabkan datangnya malapetaka, bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam tidak ada yang namanya gua-gua lulu. Semuanya harus bersama-sama menjalankan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan Allah, bahasa agamanya adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati wahai komunitas muslim, bila ada segelintir manusia muslim yang tidak mengindahkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan datang malapetaka, yang jika malapetaka itu datang, yang ditimpa bukan hanya orang yang jahat, tapi termasuk orang baik-baik. Orang baik-baik musibah baginya, dan orang yang jahat azab baginya, tapi intinya semuanya kena. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya di sebuah kampung, seandainya di sebuah negeri, semuanya umat Islam baik,
berbuat baik, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan limpahan rahmat dari langit dan dari bumi. Tapi mereka tidak bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhambat. Sebaliknya azab dari Allah Subhanahu wa taala terbuka. Na'udzu billahi min dzalik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Islam ini adalah pembawa rahmat. Dan Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membawa rahmat dan kasih sayang. Bahkan Umar bin Khattab waktu menjadi khalifah, Umar bin Khattab itu waktu menjadi khalifah, kerajaan adik kuasa masa Rasulullah yaitu Persia itu sudah ditaklukkan, sudah berada dalam wilayah kekuasaan Umar bin Khattab pada masa Umar bin Khattab. Irak sudah masuk. Irak dan Iran itu adalah kerajaan adik kuasa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Romawi, dan Romawi kerajaan adik kuasa itu bukan Roma yang ada menjadi negara Kristen, tapi Roma itu adalah yang dimaksud dengan Roma adalah Rom. Negeri Muslim sekarang yaitu Turki. Turki itulah yang dimaksud dengan Rom dalam Al-Quran. Dan kerajaan adik kuasa yang kedua adalah Irak, dan semuanya dalam negara Muslim sekarang. Apa kata Umar bin Khattab? "Lau athirat satun fil Iraqi la khashitu ay yas'alana Allah limadha lam nu'abbid lahu at-tariq." Coba kita renungkan. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab, dan Umar bin Khattab adalah pemimpin yang legitimit, diberikan legitimasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menyatakan langsung bahwa Umar bin Khattab akan menjadi seorang khalifah yang adil, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh rakyatnya. Dia melakukan sesuatu bukan karena pencitraan. Umar bin Khattab bukan di siang bolong melakukan sesuatu yang dilihat oleh rakyatnya, tapi di waktu malam supaya tidak ada media yang ekspos. Jadi dipastikan keikhlasannya 100%. Umar bin Khattab tidak tidur di waktu malam dan tidak ada yang mengekspos. Enggak ada media yang mengekspos. Kenapa? Karena awak media semuanya tidur di waktu malam. Bukan di waktu siang melakukan aksi, tapi di waktu malam. Umar bin Khattab berkata, "Lau athirat satun fil Iraqi la khasitu ayyas'alani Allah limadza lam abid lahu tariq." Di Madinah dia berkata seperti itu. Di kota Madinah sekarang, kota Madinah yang ada Masjid Nabawinya, Masjid Haram Madinah, itu yang menjadi ibu kota negara pada waktu itu. Irak sudah masuk wilayah kekuasaan. Umar berkata, di Madinah seandainya ada seekor kambing jatuh terpelesek di negeri Irak sana, saya khawatir untuk mempertanggungjawabkannya di depan Allah Subhanahu wa taala tentang nasib seekor kambing tersebut, karena kambing itu masih masuk dalam wilayah kekuasaan Umar bin Khattab. Kalau seandainya Allah bertanya kenapa kambing itu jatuh terpeleset, jawabannya karena kamu sebagai pemimpin tidak membuatkan jalan yang bagus buat kambing itu. Nasib kambing saja diperhatikan, nasib kambing saja dijadikan penyebab khawatir masuk neraka di akhirat nanti. Bagaimana dengan nasib seorang manusia? Bagaimana dengan nasib seorang muslim? Dan memang sepanjang sejarah yang dilindungi oleh pemimpin itu bukan hanya muslim, tetapi non muslim juga. Bahkan Rasulullah bersumpah di depan panglimanya Khalid bin Al-Walid, yang dikenal, dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjuluki Khalid bin Al-Walid sebagai pedang Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan,
Coba renungkan, seorang muslim panglima perang, panglima tentara Indonesia, panglima tentara umat Islam, dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pedang Allah. Apakah setelah itu dia melakukan sesuatu yang mesti dikecam? Iya, kalau dia manusia, karena dia manusia biasa. Dia melakukan kesalahan dalam perang. Dalam perang itu memang kalau tentara dalam perang ya membunuh musuh. Ini masalahnya, musuhnya sudah kalah, menyerah. Di antaranya mereka mengatakan, saya nyerah, saya masuk Islam. Tapi Khalid sebagai panglima perang berjihad, ini cuma kedok doang. Terpaksa dia mengatakan seperti itu, akhirnya dihabisin oleh Khalid bin Al-Walid. Tentara musuh yang sudah menyerah dipermasalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapat berita. Apalagi kalau rakyat biasa yang tidak bawa senjata. Ini tentara yang bawa senjata, yang baru saja menembaki umat Islam. Tapi tatkala dia terdesak, dia menyerah, dihabisin oleh Khalid. Dilapor Khalid, panglima umat Islam, kepada Rasulullah oleh tentaranya, oleh prajurit yang lapor. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid. Ya Allah, aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh Khalid bin Al-Walid, walaupun dia panglima saya. Wahai Khalid, kenapa kamu lakukan itu? Dia terpaksa, ya Rasulullah melakukan seperti itu, menyerahkan itu. Apa kata Rasulullah? Khalid, apakah kamu sudah membedah hati mereka hingga kamu bisa membaca kata hati mereka? Nahnu qaumun nahkumu bizawahir. Wahai Khalid, kita manusia yang diminta untuk menetapkan sesuatu sesuai dengan yang nampak saja. Kita tidak bisa menerka-nerka. Subhanallah. Rahmatan lil alamin. Islam ini pembawa rahmatan lil alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dunia ini ada beberapa negara yang tercatat dan diakui bersama sebagai biang kerok permasalahan kriminal dan lain-lain. 10 negara yang memiliki tingkat pelacuran tertinggi di dunia. Tidak ada satupun negara Timur Tengah, enggak ada Indonesia, enggak ada satupun negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Semuanya adalah negara berpenduduk mayoritas Kristen. 10 negara yang memiliki tingkat perampokan tertinggi di dunia, itu juga semuanya negara-negara Kristen. Tidak ada negara Muslim, tidak ada negara Timur Tengah, tidak ada negara Arab. 10 negara dengan tingkat ketagihan alkohol tertinggi di dunia, juga tidak ada satupun negara Timur Tengah, tidak ada satupun negara Arab, tidak ada Indonesia, tidak ada satupun negara berpenduduk mayoritas Muslim. Semuanya adalah negara berpenduduk Kristen, mayoritas Kristen. Negara tingkat pembunuhan tertinggi di dunia, ada 5 negara yang memiliki tingkat kasus pembunuhan tertinggi di dunia. Juga tidak ada negara Indonesia, tidak ada negara Muslim, tidak ada negara Arab. Semuanya adalah negara berpenduduk mayoritas Kristen. Lalu dari mana? Dari mana kemudian muncul tuduhan bahwa Islam itu adalah teroris? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Awal mulanya muncul tuduhan teroris adalah kasus hancurnya 2 gunung kembar di Amerika Serikat. Yang dituduh pelakunya adalah Usama bin Laden, seorang mantan prajurit perang jihad fisabilillah di Afghanistan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, secara ringkas, dulu waktu Uni Soviet masih kuat, negara adik kuasa terkuat di dunia pada itu adalah Amerika dan Uni Soviet. Amerika takut sama Uni Soviet. Amerika tidak bisa berdaya berhadapan dengan Uni Soviet. Buktinya, Amerika pernah perang dengan negara miskin di Asia, bukan Kamboja,
Lupa saya apa namanya. Vietnam. Vietnam ini negara miskin, jauh miskinnya dari Indonesia, tidak terlatih dalam perang. Pertanyaannya, kenapa Vietnam bisa menang? Kenapa Amerika kalah? Jawabannya, pelatih militernya Vietnam adalah Uni Soviet. Kalau melawan murid saja kalah, gimana dengan melawan gurunya? Itu ringkasnya. Kemudian ternyata kehebatan Uni Soviet dengan tentaranya yang terkenal dengan beruang merah, kesimpulannya tidak berkutik berhadapan dengan mujahidin Afghanistan, kalah, dan Uni Soviet kemudian hancur dan ganti nama menjadi Rusia. Siapa yang menghancurkan mereka? Afghanistan. Waktu terjadi perang Afghanistan melawan Uni Soviet, siapa yang menjadi pendukung di antara pendukung Afghanistan? Amerika. Kenapa? Amerika pengen menghancurkan lawannya yang dia tidak mampu lawan. Bahkan keluar statement resmi dari negara-negara muslim termasuk Saudi Arabia, termasuk Mesir. Secara resmi presidennya memberikan potongan harga pesawat kepada setiap muslim Mesir, pemuda Mesir yang berangkat ke Afghanistan untuk berjihad. Begitu juga Saudi Arabia mengumumkan secara resmi penerbangan Saudi Arabia, pesawat resminya Saudi Airlines, memberikan potongan sampai 80%, bahkan mungkin sampai gratis kepada siapa saja dari penduduk warga Saudi Arabia yang berangkat ke Afghanistan untuk berjihad fisabilillah dan didukung oleh Amerika Serikat. Dan salah satu penduduk warga negara Saudi pada waktu itu yang berangkat ke Afghanistan adalah Usama bin Laden. Artinya apa? Usama bin Laden berjasa terhadap Amerika sesungguhnya. Tapi kenapa kemudian dituduh teroris dan diberikan kasus? Setelah hancur Gedung Kembar, datanglah peneliti dari seluruh penjuru dunia meneliti apa sebenarnya kasusnya, apa yang menyebabkan hancurnya Gedung Kembar tersebut. Ternyata setelah turun peneliti mengatakan kesimpulan daripada ilmuwan non muslim dari negara-negara barat dan Eropa, Gedung Kembar hancur karena ditabrak oleh pesawat tanpa awak, tanpa punya pilot, tidak ada awaknya. Pertanyaannya, apakah Usama bin Laden punya teknologi menerbangkan pesawat tanpa awak? Pada waktu Gedung Kembar dihancurkan karena ditabrak oleh pesawat tanpa awak, di dunia tercatat negara yang memiliki teknologi pesawat tanpa awak cuma 3: Amerika, Inggris, dan Israel. Lalu dari mana Usama bin Laden memiliki pesawat tanpa awak? Itu satu. Yang kedua, seluruh radar di Amerika beberapa jam sebelum ditabraknya Gedung Kembar itu semuanya mati tanpa berfungsi. Hebat banget Usama bin Laden. Negara terkuat di dunia, radarnya bisa dimatikan secara serentak. Masalah yang ketiga, ternyata Gedung Kembar itu adalah kantornya, tempat kerja ratusan ribu orang Yahudi. Dan tatkala Gedung Kembar itu ditabrak, tidak ada satupun warga Yahudi yang kena kerbang. Tidak ada satupun yang masuk kerja pada hari itu. Kesimpulannya, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kasus terorisme itu adalah kasus yang diada-adakan. Dan banyak peneliti termasuk Barat dan Eropa mengatakan tidak ada teroris dalam Islam. Yang ada adalah teroris dijadikan senjata untuk menghancurkan Islam, untuk melawan Islam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus yakin, dan ini salah satu ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi muslim yang bertakwa karena puasa di bulan suci Ramadan, maka kita harus yakin bahwa seluruh statement dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar. Di antaranya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada yang namanya muslim, tidak ada muslim
yang teroris. Semakin bertakwa seorang muslim, semakin penyayang dan penyantun, semakin sayang sesama makhluk. Itu akidah yang harus kita yakini. Setelah itu baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah puasa kami, jadikanlah kami dari hamba-hambamu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang yang bertakwa tidak meragukan dan tidak mengidentikan Islam dengan agama yang identik dengan kekerasan atau teroris. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini khutbah ringkas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu samii'un qaribun mujibud da'wat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ilamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi fa qala wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tafassu'ana ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bina wa bil muslimina wa ulama'il muslimina sharran fa 'alaika bihim ya qawi ya aziz. Allahumma 'alaika bihim اللهم عليك بهم ومن ناصرهم ومن هاودهم ومجسهم ومن سايعهم من الشيعة والشيوعيين ومن صانهم من الصينيين الكفرة الفجرة ومن آواهم ومن ساندهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأنزل العذاب من فوقهم وارنا واسمعنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعد علينا شهر رمضان مرات عديدة. اللهم أعد علينا شهر رمضان مرات عديدة وخذ بأيدينا ووفقنا للعمل فيه لما تحبه وترضاه. اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا يا أرحم الراحمين. Allahumma ij'al baladana hadza Andalusia wa sa'ir buldanil muslimin aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragdan min kulli makan. Allahumma harriril masjidal aqsa warzuqna sholata fiha ya arhamar rahimin ya qawi ya aziz. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasayikhina wa liasatidatina wa liman ahsana ilaina al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una wa